Selamat malam, apa kabar Anda hari ini pemirsa? 1 Mei kita tahu selalu diperingati sebagai Hari Buruh. Setiap tahunnya para buruh pekerja selalu menyuarakan aspirasi dan tuntutan perbaikan kehidupan mereka. Pertanyaan kemudian apakah kehidupan mereka sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya? Lalu apakah dalam 6 bulan terakhir setelah Presiden Jokowi mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti kita tahu kenaikan harga BBM, diikuti dengan kenaikan harga LPG, apakah kehidupan mereka juga ikut berpengaruh dari kebijakan dari Presiden Jokowi? Saya ajak Anda untuk berbincang malam hari ini. Kita tadi sudah lihat bagaimana profil dari seorang Agus yang merupakan buruh pabrik. Saya ajak Anda untuk berbincang malam hari dengan Mas Agus. Selamat malam Mas Agus. Mas Agus, buruh pabrik di mana Mas? Di Cikarang. Di Cikarang. Sudah berapa lama menjadi buruh di Cikarang? Jadi buruh sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Statusnya saat ini? Sekarang alhamdulillah sudah permanen, Mbak. Sudah permanen. Mas Agus, tadi kita sudah melihat profil Mas Agus, kehidupan Mas Agus dengan keluarga begitu ya. Iya. Selama 10 tahun bekerja saat ini kalau boleh tahu penghasilan setiap bulannya berapa Mas? Sekitar 3 juta lebih. 3 juta lebih. Ya. Itu sudah di atas UMR ya di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi sudah. 3 juta setiap bulannya. Anak? Satu. Mencukupi tidak? Tidak mencukupi, Mbak. Kalau boleh kasih gambaran kepada kami dengan penghasilan 3 juta, kemudian Mas Agus menyatakan tidak mencukupi, memangnya apa saja pengeluaran yang paling besar? Rumah masih mengontrak? Saya masih di rumah petak, tinggal rumah petak. Bayar per bulan sekitar 500 sekian ribu rupiah. 500 ribu. Kemudian untuk kebutuhan anak ya, kebutuhan bulanan istri, kebutuhan anak susu terutama, itu sangat tidak cukup, Mbak. Paling-paling 2 minggu kita udah nombok. 2 minggu sudah nombok? Iya. Mas Agus bekerja setiap hari selama berapa jam? Saya 8 jam kerja, Mbak, dari hari Senin sampai hari Jumat. 8 jam kerja, setelah pulang di jam kerja itu apa yang biasanya Mas Agus lakukan? Rutinitas saya selain bekerja sebagai buruh di pabrik, saya juga nyambi ya, Mbak, jualan ngelapak sepatu. Jualan ngelapak sepatu? Iya, ngelapak sepatu. Sudah lama? Saya lakukan kurang lebih 3 bulan ini, Mbak. 3 bulan, artinya selama 10 tahun menjadi buruh, kemudian memutuskan untuk ada pekerjaan sampingan, itu memang karena tidak mencukupi? Iya, karena kebutuhan tidak mencukupi, jadi saya harus putar otak nih, setelah pulang kerja saya harus ngapain, dan akhirnya tadinya saya juga sales ya, sales lepas minuman ringan. Setelah itu coba-coba jadi MC di acara kawinan juga pernah. Oh gitu. Dan yang terakhir saya coba mengadu di jual sepatu, ngelapak sepatu di daerah. Cukup terbantu tidak dengan pekerjaan sampingan itu? Ya, seenggaknya bisa menghidupi saya untuk 2 minggu ke depannya lagi, Mbak, sampai gajian. Jadi kebutuhan untuk anak istri saya bisa tercover sampai gajian nanti. Apa sih Mas Agus yang paling dirasa berat begitu ya, sehingga memutuskan dalam 3 bulan terakhir harus mempunyai pekerjaan sampingan? Memangnya berbeda, yang dirasakannya jauh berbeda, artinya jauh lebih sulit kehidupan yang dirasakan sekarang begitu? Sangat sulit ya, Mbak, di kehidupan yang sekarang, di era iklim politik yang sekarang. Saya sebagai buruh di Indonesia itu merasa sangat kurang perhatian dari pemerintah. Contohnya apa? Apalagi masalah BBM, Mbak ya. Setiap kali naik BBM pasti kan kebutuhan pokok akan semakin meningkat. Otomatis kehidupan buruh pun harus mengalami peningkatan. Sedangkan di sisi lain penghasilan kami segitu-gitu aja. Walaupun setiap tahunnya kami mengalami kenaikan gaji, nominalnya tidak layak. Bahkan buruh di Indonesia itu gajinya itu dibanding negara-negara tetangga di Asia itu, di ASEAN khususnya Asia Tenggara itu, kita udah kalah jauh sama Kamboja dan Filipina, Mbak. Tapi Mas Agus kan di perusahaannya mendapatkan asuransi, di RT RW mendapatkan kartu sakti dari Pak Jokowi barangkali, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, itu dapat nggak? Alhamdulillah saya nggak mendapatkan fasilitas ya? itu ya. Tidak mendapatkan fasilitas. Tapi asuransi untuk keluarga ada dari perusahaan? Kalau asuransi dari perusahaan ada,
BPJS juga ada. Kita tahu Mas Agus setiap tahunnya ini kan buruh selalu menuntut begitu ya perbaikan kehidupan. Kalau secara pribadi apa sih Mas Agus yang ingin disampaikan? Apa yang ingin perubahan yang dirasakan? Kami sebagai buruh di Indonesia ya tidak muluk-muluk. Kalau bisa didengar sama pemerintah ya gaji kami minimal ditaikkan 30%, itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan hidup layak itu 84 KHL ya yang kami tuntut. Selama ini kan belum mencapai 84 KHL. Jadi kami minta 30% dan KHL-nya 84 item. Mungkin itu bisa membantu kehidupan kaum buruh di Indonesia akan lebih meningkat lagi. Dan tentunya kestabilan di harga BBM juga mohonlah kepada pemerintahan yang sekarang gitu. Kami rakyat Indonesia, kami buruh Indonesia juga pengen hidup sejahtera seperti rekan-rekan buruh di negara tetangga di Asia khususnya. Jadi ya harapan kami ke depannya pemerintah lebih memperhatikan lagi kehidupan kaum buruh yang termarginalkan Mbak di negeri sendiri. Mas Agus pernah dengar tidak ada program dari pemerintah perumahan untuk para buruh? Pernah dengar? Pernah baca Pak. Pernah baca di pernah ditawarkan barangkali sampai sosialisasinya ke Mas Agus? Alhamdulillah Mbak ya, sampai detik ini kami dari kaum buruh belum pernah ditawarkan program yang katanya itu 1 juta rumah untuk buruh. Yeah. Di Kabupaten Bekasi sendiri program itu belum terrealisasi dan kami cuma membaca aja di media-media cetak maupun media elektronik. Yang mudah-mudahan program itu nantinya nyampe ke kami, karena sangat susah sekali Mbak bagi buruh untuk mendapatkan rumah yang sangat kecil pun sangat susah kalau kami tidak mencicil seperti orang gila selama 15 tahun atau 20 tahun yang tidak ada berkesudahannya. Saya rasa kalau program itu nanti bisa terrealisasi sangat membantu sekali untuk kaum buruh yang berada di Indonesia. Artinya mayoritas teman-teman Mas Agus saat ini belum memiliki rumah? Belum Mbak, kami hanya bisa mengontrak dengan harga yang... Ukuran berapa Mas rumah petak itu? Sekitar 6 kali 3 meter. 6 kali 3 dan harus dibayar dalam 1 bulan? Sekitar 500.000 Mbak. 500.000. Dari pekerjaan sampingan sendiri Mas Agus mendapatkan penghasilan berapa? Rata-rata Mbak ya, sehari? Saya jualan kan pulang kerja ya. Itu ya kadang tidak sama sekali namanya orang jualan. Ya kalau di rata-rata ya bisa 70.000 lah sehari. 70.000 sehari. Itu bisa menyambung hidup Mas Agus dan keluarga? Itu pun kalau tidak cukup ya saya harus berhutang ke sana kemari ke saudara atau kita ngambil barang di koperasi supaya kebutuhan saya dan keluarga nanti bisa sampai gajian bulan depan. Ya tegal lubang tutup lubang Mbak lah begitu. 6 bulan kita tahu Presiden ini sudah memimpin begitu ya. Yeah. Mas Agus yang kalau boleh memberikan contoh kepada kami, apa yang paling dirasa perubahannya? Apa yang paling dirasa sulitnya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya? Masalah pertama ya bagi buruh itu kebutuhan pokok Mbak. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Contohnya aja Mbak, beras. Beras itu sekarang harganya naik turun. Itu sangat membebani kami bagi buruh karena kita ketahui beras adalah makanan pokok orang Indonesia dan saya juga sebagai buruh makan nasi tentunya dan itu adalah sumber protein buat kita. Jadi itu Mbak, pertama beras, kedua BBM, dan ketiga sekarang pelayanan publik juga saya rasa sebagai buruh saya pandang kurang Mbak pelayanan publik. Baik. Selain Mas Agus, saya punya tamu lain. Ada salah seorang petugas kebersihan yang hidupnya juga dirasakan menurut beliau masih kurang layak. Saya undang Pak Yakub, silakan bergabung bersama kami. Pak Yakub ini adalah petugas kebersihan. Betul ya Pak ya? Sudah berapa tahun menjadi petugas kebersihan? Silakan duduk. Nanti kita berbincang sebenarnya seperti apa kehidupan sehari-hari Pak Yakub ini, tapi di segmen berikut ya. Kami kembali sesaat lagi.
selain Mas Agus yang sudah bersama saya juga sudah undang Bapak Yakub yang merupakan petugas kebersihan di daerah Cipinang, begitu ya Pak Yakub ya. Pak Yakub ini memang asli di Jakarta? Saya aslinya dari Kupang, dari NTT. Dari Kupang? Ya. Sudah menjadi warga Jakarta tetap saat ini? Udah. Sudah berapa lama dari Kupang ke Jakarta? Dari Kupang, ke Irian dulu tahun 78, dari Irian Sakti dulu, ujung Pulau Merauke. Kemudian ke Jakarta, pertama kali tiba di Jakarta tahun? 82, tanggal 9 bulan 9 tahun 82. Sudah hampir 30 tahun lebih ya. Sebenarnya seperti apa sosok Bapak Yakub yang bekerja sebagai petugas kebersihan? Kita lihat terlebih dahulu kabarnya. Itu tadi gambaran aktivitas sehari-hari dari Pak Yakub. Pak Yakub, bisa digambarkan nggak sih kepada kami sebenarnya petugas kebersihan di salah satu RT di Cipinang ya? Atau berapa rumah Pak Yakub harus membersihkan, mengambil sampah-sampah? 3 RT. 3 RT? Iya. Setiap hari? Setiap hari. 3 RT itu kira-kira ada berapa rumah Pak Yakub? Satu RT minimal ya 100 kepala keluarga. 100 kepala keluarga. Membersihkan sampah di kurang lebih 300 rumah. Ya. Penghasilan yang didapatkan dalam 1 bulan berapa kira-kira? 1,5 juta. Boleh lebih keras lagi barangkali? 1,5 juta. 1.500.000 per bulan. 3 RT. Anak ada berapa? Anak 2. Anak 2. Bersekolah? Ya, yang pertama udah sampai kelas 1. Yang kedua tadi yang di TV itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya. 1.500.000 per bulan. Itu hanya pekerjaan Bapak satu-satunya atau ada pekerjaan sampingan barangkali seperti Mas Agus? Ada, kalau ada yang nyuruh kerja yang lain seperti bersihin rumah ya, atau ngecat rumah, saya kerjakan. Jadi kerjaannya serabutan aja. Serabutan ya? Ya. Jadi kalau ada pekerjaan serabutan juga penghasilannya bisa lebih dari 1.500.000 rupiah per bulan. Ya. Mencukupi Pak Yakub dengan penghasilan? Kalau untuk pribadi saya rasa nggak cukup, dan karena 1.500.000 untuk hidup di Jakarta, punya anak 2 itu tidak cukup. Bertahan berapa lama dengan penghasilan seperti itu? Kalau untuk 1.500.000 paling bertahan 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan cukup artinya 1.500.000? Ya, kalau nggak cukup meminta sama siapa ya, harus dicukupi. Harus dicukup-cukupin. Ya. Baik. Jadi yang dibeli, apa yang dibutuhkan yang dibeliin. Kalau tadi Mas Agus bercerita kehidupannya ini yang dirasakan berbeda begitu ya dengan sebelum-sebelumnya, sampai harus 3 bulan terakhir mendapatkan pekerjaan sampingan karena begitu beratnya pekerjaan, begitu beratnya kehidupan. Pak Yakub merasakan hal yang sama, artinya perubahan dalam 6 bulan terakhir misalkan dirasakan berbeda dengan sebelumnya? Kalau memang berbeda, bedanya terlampau jauh. Jauh? Seperti apa misalkan? Dari 68 atau tahun 70-an ke sekarang itu bedanya jauh. Kalau dulu nyari sesuatu tuh gampang, tahun-tahun sebelumnya. Bedanya jauhnya itu dari mulai Presiden Soeharto mulai tumbang, perbedaannya terlampau jauh. Dari mulai mencari uang, dari sekolah sekarang agak bandingan karena gratis. Dan sekarang harga barang makin hari makin naik. Itu adalah perbedaannya. Kalau dulu kue masih kita beli bisa gopek, sekarang kan belinya 1.000. Ada tidak sih Pak barang kebutuhan Bapak sehari-hari yang biasanya Bapak beli, Bapak mampu untuk beli, sekarang kemudian Bapak tidak bisa beli, kebutuhan pokok misalnya? Kebutuhan pokok, kalau dulu saya bisa beli beras sehari bisa 1 liter, sekarang sehari saya masak cuma 0,5 liter. Jadi makan untuk berempat. Kenapa? Kalau sehari 0,5 liter untuk penghasilan sehari 20.000 kan tidak cukup sebenarnya. Jadi saya hanya cuma suruh istri saya masak nasi, beras 0,5 liter, beli telur di warung kan yang udah matang kan cuma 3.000. Telur dadar kan 3.000 kalau udah matang. Kalau saya beli telur mentah 1 butir 2.000, kan harus beli minyak, beli gas. Berapa yang saya harus keluarkan? Kan 20.000 tidak cukup. Gas aja udah 18.000 di warung. Ada program pemerintah Pak Yakub, Kartu Sakti begitu ya disebutnya ya, termasuk adalah bantuan 600.000 per bulan yang dicairkan setiap bulannya untuk rakyat warga yang tidak mampu. Pak Yakub mendapatkan itu? Dapat. Dapat ya.
sejauh ini dirasakan cukup membantu apa tidak? Ya, membantu dalam beberapa hari atau beberapa waktu. Setelah itu ya kita harus usaha lagi. Berapa lama biasanya? 600.000 ini Bapak udah terima? 600.000 kalau buat kami berempat, kalau buat pribadi saya, itu minimal 6 hari atau 1 minggu. Hanya 6 hari? Dalam perhitungan untuk anak berangkat sekolah, untuk biaya ongkos berangkat sekolah, belum jajan, udah berapa? Dana kesehatan Bapak BPJS? Saya dapat BPJS, dapat. Artinya kesehatan di cover ya? Cover kesehatan memang dapat. Baik. Itu tadi cerita dari Pak Yakub, Mas Agus juga, Bang Effendi Ghazali, Mas Kodari ikut menyimak ya? Menyimak. Kisah atau apa yang dirasakan dari seorang Mas Agus, buruh pabrik, kemudian Pak Yakub, petugas kebersihan. Memang kalau dilihat, kita taruh dalam 6 bulan terakhir deh. Apa iya sebegitu sulitnya kehidupan buruh, warga yang dikatakan tidak mampu dalam 6 bulan terakhir dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya? Memang seperti itu yang dilihat? Tergantung dari indikatornya ya. Kalau dari survei nasional yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga, misalnya oleh Indobarometer, memang tingkat kepuasan kepada pemerintah sekarang ini sedang menurun. Terakhir kalau survei Indobarometer itu angkanya di 57%. Okay. Tapi ada juga survei dari lembaga lain yang sudah ke angka 47%. Oh, lebih turun, lebih turun ya, lebih 44%. 44%. Dan memang sektor yang paling besar penurunannya adalah sektor ekonomi. Misalnya untuk survei dari Kompas, itu yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan di bidang ekonomi itu hanya sekitar 25%. Dan beberapa hari yang lalu Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla juga mengakui bahwa kinerja ekonomi sedang menurun ya. Walaupun Pak Wapres mengatakan ada 2 alasan. Yang pertama itu pengaruh global. Jadi kesalahan di luar Indonesia ya. Jadi Pak Agus kalau mau demo, jangan demo sama Pak Jokowi, jangan demo sama Pak JK, tapi demonya ke luar sana, ke IMF, ke Amerika begitu, kira-kira begitu. Yang kedua, karena memang konsolidasi pemerintahan belum selesai begitu. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini saya kira Pak Yakub boleh Pak kalau memang mau demo sama Presiden dan Wakil Presiden. Karena yang bertanggung jawab terhadap konsolidasi itu pasti pucuk pimpinan pemerintahan, dan itu adalah Presiden dan Wakil Presiden. Bang Ege, ada program-program yang sudah dijanjikan oleh Presiden Jokowi pada saat kampanye. Saya cerita sedikit ya. Okay. Tadi saya kesini agak terlambat, mohon maaf. Tapi saya menikmati betul. Saya setiap Kamis itu pasti selalu naik motor bersama dengan teman-teman. Setiap Kamis ya. Setiap Kamis. Nah, di situ saya bayangkan betapa dulu Pak Joko Widodo juga waktu kampanye suka naik motor kemana-mana ya. Barangkali sekarang juga masih naik motor kemana-mana. Itu orang kalau orang baru memerintah 6 bulan itu masih sering mimpi. Bulan madu ya? Enggak, bukan. Masih Bukan mimpi seperti bagaimana kenangan indah waktu kampanye dulu. Jadi Pak Jokowi masih bayangin dia naik motor. Jadi saya naik motor sambil ngebayangin bahwa oh Pak Jokowi juga pernah naik motor kayak gitu. Nah, baru saya masuk sekarang. Saya mau nanya nih ya. Bapak-bapak ini dalam kehidupannya pernah punya hutang? Pernah Pak. Pernah ya? Pak Yakob pasti ya, wajahnya udah pasti gitu. Ya. Tapi bapak-bapak nggak usah khawatir. Bapak bisa lupakan itu. Jangankan bapak-bapak, presiden kita saja lupa dia punya utang apa enggak gitu. Tenang aja, tenang. Itu yang penting ya. Jadi bangkitkanlah hiburan-hiburan buat hati Anda sebelum menghadapi kenyataan yang pahit. Tapi yang 1, 2, 3 sekarang ya. Sudah terima tadi kan program-program Kartu Indonesia Sakti sudah ada? Terima? Kartu Indonesia Sehat. Pak Yakub terima. Bentar, ya. Yang terakhir itu sudah ada menerima Kartu Indonesia Sabar, sudah ya? Sudah terima. Sekarang ada yang baru lagi. Apa itu? Kartu Indonesia Disayang Tuhan. Udah sabar disayang Tuhan. Ya, karena kalau sudah menerima Kartu Indonesia Sabar dan bisa tenang, itu sudah pasti orang sabar disayang Tuhan, gitu ya. Yang paling terakhir ini agak penting saya catat ini, yaitu bahwa ini kan kata orang 6 bulan itu adalah bulan madu, betul ya? 6 bulan itu adalah bulan madu. 6 bulan ke atas itu bisa-bisa menjadi bulan di madu. Jadi ya, Anda bisa bayangkanlah bagaimana nikmatnya di madu kalau
pertumbuhan ekonominya menjadi melambat seperti ini, ya. Jadi disebutkan bahwa saya optimis kok, Pak. enggak, saya cuma mengatakan hasil survei itu 66% tidak puas terhadap ekonomi, 55% tidak puas terhadap hukum. Tetapi harus ada dong yang dipuji. Pada pelayanan publik itu pada umumnya publik merasa lebih puas. Tepuk tangan dong. Saya undang tamu saya yang lain. Ada anggota Komisi 6 DPR, ada Mas Arya Bima. Mas Arya Bima boleh bergabung bersama kami. Ini ada salah satu wakil rakyat, tapi barangkali boleh berbincang. Sehat Mas? Mas Agus, Pak Yakub boleh berbincang nanti dengan Mas Arya Bima. Tapi sebelumnya saya ajak terlebih dahulu rekan saya nih, teman saya Denny. Silakan Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat gua zaman sekarang tuh makin sekarang cari kerja jadi susah. Jujur, kita tahu persyaratan cari kerja zaman sekarang. Maksimal usia 25 tahun, minimal pendidikan S1, berpenampilan menarik. Ya gua susah lah. Gue susah mau pakai baju rapi aja nih, nggak ketolong ini. Ada gitu persyaratan diganti yang lebih enak. Maksimal usia 25 tahun, minimal pendidikan S1, nggak menarik, nggak apa-apa, yang penting setia. Masih. Untuk posisi tukang gali kubur. Gue kalau jadi tukang gali kubur ya, jenazahnya bangun lagi. Bang, saya aja bang, nggak enak sama yang lebih tua bang. Padahal gue punya cita-cita, gue pengen jadi seorang koki profesional. Jujur gue pengen jadi seorang koki profesional. Gue pengen ikutan lomba muter chef tuh. Gue masak pecel lele. Masakan, terus chefnya nyobain. Masakan kamu enak, muka kamu sampah. Ini ikan lele matinya mangap. Pasti nggak kamu bunuh, kamu takut-takutin ya. Jadi ikan lele lewat nih, mati. Gitu aja, buat Denny, ini negeri sih tengah demokrasi. Saya langsung ke Mas Arya. Mas, ada harapan, ada mimpi saat Presiden Joko Widodo memimpin begitu ya. Adanya perubahan, kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata salah satu yang dirasakan seperti Mas Agus, Pak Yakub, ternyata dirasakannya kehidupannya lebih sulit. Kalau menurut, ini salah satu contoh begitu. Mas Arya Bima sebenarnya melihat memang gambarannya apakah masih perlu rakyat-rakyat seperti Mas Agus dan Pak Yakub ini terus berharap begitu akan adanya kehidupan yang lebih baik? Oh ya, 6 bulan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala ya. Saya sebagai anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan, partai yang ikut membuat pemerintahan, menempatkan pada posisi mendukung pemerintah tentunya dengan cara yang benar dan mengkritisi pun dengan hal-hal yang konstruktif ya. Kalau kita amati pidato Ketua Umum di Kongres PDI Perjuangan, jelas sekali bagaimana arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala ini tetap diingatkan, garisnya adalah nawacita yang merupakan breakdown dari ideologi Pancasila Satu Sunni dan Trisakti. Ini jelas sekali. Sayang Bung Effendi Ghazali itu mengupasnya tidak substansi pidato Ibu kan waktu itu. Tapi kalau kita lihat substansi Ibu Mega menyampaikan itu memberikan suatu warning, tidak hanya pemerintah pusat tapi juga gubernur dan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk selalu ingat kepada kepentingan rakyat, karena itu tujuan daripada partai itu dibuat untuk menciptakan kader-kader yang duduk di eksekutif, legislatif yang selalu harus ideologi lighting star. Acuannya adalah ideologi. Tapi kalau melihat kondisi nyatanya begitu ya Mas Agus, buruh harus punya pekerjaan sampingan juga, tidak mencukupi nyata gajinya. Pak Yakub 1.500.000 per bulan juga sama, harus berhutang, gali tutup lubang begitu. Mas Arya melihatnya gimana? Oh ya, ini kompleks ya. Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu akibat dari 6 bulan pemerintahan Jokowi. Ini akumulasi dari 10-15 tahun tapi yang lalu. Tapi dalam 6 bulan kebijakannya ternyata cukup terasa oleh rakyat. Ya, ada sesuatu yang harus kita lihat, paradigma yang agak sedikit berbeda. Saya tadi di depan mendengarkan misalnya soal beras lah ya.
Soal beras gampang kok. Kalau sekedar ingin mencukupi konsumen dengan harga murah, kita impor aja ke Thailand. 4.000 itu sampai sini. Tapi kalau kita selalu mengandalkan harga beras murah dengan impor, kapan kita mau bisa mencukupi beras nasional ini dengan produksi nasional? Pak Joko bilang tahan tidak impor. Konsekuensinya memang suplai dan demand tidak terlalu melimpah karena kita mengandalkan pada beras ini April sudah panen. Kalau kita impor, harga di tingkat petani jatuh, ya. Memang akibatnya ada harga beras yang naik cukup atraktif. Penyelesaiannya lewat subsidi-subsidi beras untuk rakyat. Jadi ketahanan pangan kita tidak bisa didasarkan lagi atas keberadaan pangan hanya sekedar kurang impor yang 10 tahun akhirnya defisit untuk kebutuhan pokok, terus petani tidak niat lagi menanam. Setelah kita berusaha menahan, ya. Kalau sekedar mau jadi 4.000, kita ambil aja minta beras Thailand atau beras India, selesai. Jadi ini yang saya katakan bahwa menyelesaikan persoalan dengan garis ideologi kedaulatan pangan. Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan bantuan alat pertanian, pupuk, kemudian benih, tetapi harus diperhatikan bagaimana harga gabah di tingkat petani ini tetap bagus, supaya petani niat nanam, supaya yang muda-muda ini mau jadi petani. Baik. Kalau kita selesaikan dengan impor, saya kasih kesempatan dulu ke Mas Agus, Pak Yakub. Ada yang ingin disampaikan tidak? Mumpung ini bertemu langsung dengan wakil rakyat, apa yang ingin disampaikan, keluhan apa barangkali yang bisa diselesaikan? Saya kasih kesempatan ke Mas Agus terlebih dahulu barangkali, silakan. Terima kasih, Mbak. Saya sebagai buruh ya Pak ya. Saya buruh rakyat dari sini. Saya buruh pabrik Pak dari Cikarang. Iya. Mempunyai harapan di besok hari May Day, hari buruh seluruh dunia, ingin menyampaikan suatu harapan kepada Bapak ya, sebagai wakil rakyat tentunya. Kedepannya kehidupan buruh di Indonesia itu lebih diperhatikan lagi Pak, terutama dari segi pengupahannya pertama, kedua, dan dari papannya, karena mayoritas buruh di Indonesia belum mempunyai tempat tinggal yang layak atau rumah Pak. Oke, itu Mas Agus ditampung dulu barangkali ya Mas Arya. Pak Yakub barangkali ini berbeda kasusnya dengan Mas Agus. Bukan pekerjaan tetap barangkali ya seperti Mas Agus. Apa yang ini Pak Yakub? Petugas kebersihan. Juga serabutan pekerjaannya. Cipinang Besar Selatan. Cipinang Besar. Ya. Silakan Pak. Ambil sampah warga. Ambil sampah warga. Ya. Harapan saya cuma hanya satu, karena Pak Jokowi dari PDI Perjuangan, bisa nggak dia kembalikan ke dulu Ibu Mega waktu menjadi presiden, jual beras dengan harga per kilo 1.000 perak. Itu saya jual, itu saya sendiri yang menjalankannya. Bisa nggak? Terima kasih. Oh, Bapak pernah berjualan beras itu berapa ya? tahun saya jalanin itu. Oke, boleh baik. tanya Ibu sendiri. Baik. Ditanggapi nanti Mas Arya Bima ya, boleh ya di segmen berikut ya. Kami kembali sesaat lagi. Mas Arya Bima boleh ditanggapi. Tadi Mas Agus minta perhatiannya kalau bisa buruh dapat rumah begitu ya, tunjangan rumah diperhatikan lagi karena belum semuanya punya rumah. Pak Yakub juga bisa tidak beras dijual sama harganya pada saat pemerintahan Ibu Mega begitu ya. Iya. Jadi kesejahteraan rakyat itu kan rumusnya cuma 2 ya. Kalau bisa pendapatan naik, pengeluaran menurun gitu ya. Kalau tidak bisa pendapatan segera dinaikkan, ya pengeluaran diturunkan. Penurunan pengeluaran rakyat tadi sudah terlihat bagaimana Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera ini ditambahkan jumlahnya dari data yang 2014 dengan alokasi beberapa terkait dengan alokasi subsidi BBM. Jadi seperti Kartu Indonesia Sehat itu tambah 20 juta dari 80 ke 100 juta KK. Juga warga miskin untuk Kartu Indonesia Pintar itu sekarang 30 juta untuk anak SD, SMP, SMA. Saya sepakat tadi bahwa living cost tadi kalau saya dengar dari sewaktu saya belum masuk kan 500.000 per bulan ya. Dan kebutuhan biaya hidup
yang tentunya bagaimana mengurangi pengeluaran dari kawan-kawan buruh. Kalau upah ini kenaikannya tidak signifikan dengan pengeluaran yang sekarang ini muncul, maka sepakat bagaimana kemarin 1 juta rumah per tahun, berarti selama pemerintahan 5 juta rumah per tahun, di mana jumlah buruh itu antara 10-30% di masing-masing daerah berbeda. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, kemudian anggaran APBN, BUMN dan public private partnership melakukan pengadaan rumah yang tentunya akan dibayar sesuai dengan kemampuan dari masing-masing peserta. Saya sepakat bagaimana lokasi-lokasi buruh sekarang ini tetap kemarin dari acara di Semarang jelas untuk sentral-sentral buruh itu harus disediakan antara pihak investor, pihak pemerintah daerah dan APBN dan BUMN untuk pengadaan rumah-rumah khusus buruh. Artinya tidak hanya tuntutan masalah rumah, transportasi dari rumah ke tempat bekerja itu juga harus menjadi perhatian dan mitra pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah dalam hal ini, termasuk kemarin Tangerang, bagaimana menyiapkan lahan-lahan untuk perumahan buruh. Ini yang kita maksudkan, bagaimana alokasi APBN itu benar-benar benefit rasionya bisa dirasakan. Artinya mimpi Mas Agus untuk punya rumah itu akan terrealisasi, hanya menunggu waktu begitu? Itu hanya masalah waktu. Hanya karena masalah waktu. program Berapa itu lama, Mas jelas Arya Bima? direncanakan dan ya ini harus kan menunggu berapa lama? DIPA-nya baru April, ya kan? APBN ini DIPA itu baru April. Jadi mulai April ini baru cair. Itu kan schedule-nya demikian. Dan tentunya seperti Mas Agus, May Day ini hadiah dari pemerintahan Jokowi yang saya dengar salah satunya adalah pengadaan rumah untuk buruh. Ini yang menjadi suatu kesepakatan dari apa yang dicanangkan. Berarti kalau kata pinjam bahasanya Bang Ege harus punya kartu Indonesia Sabar begitu ya, yang banyak hanya menunggu waktu. Ya, enggak, saya tertarik tadi ketika Bu Mega berpidato, saya sebetulnya cukup membahas secara substansial. Justru ketika Bu Mega mengingatkan itu, kita sepakat nggak bahwa ada yang belum lurus di pemerintahan ini lalu diluruskan oleh Bu Mega melalui pidato itu. Ya, ingat janji kampanye jelas. Ya, ingat janji kampanyemu pada rakyat. Itulah ikatan sucimu dengan rakyat. Nah, 1 juta rumah buat buruh ini barangkali adalah pemenuhan janji kampanye kepada rakyat. Betul kan? Saya kira itu bukan hanya janji, itu satu. Ya. Tugas dari pemerintahan Jokowi. Yang kedua, pada waktu misalnya bicara di konferensi Asia Afrika, sempat kan menyindir IMF, ADB dan World Bank ya, bahwa memang itu harus dirubahlah arsitektur keuangan global. Tapi pada saat yang sama mengingatkan bahwa jangan sampailah penduduk dunia ini hidup di bawah $2. Padahal kita sendiri di sini hidup di bawah $1 yang miskin itu. Jadi poin saya sekarang begini, Kak, teman-teman buruh ini kenapa besok mau turun ke jalan misalnya? Bukan hanya ingin memperingati. Mungkin ada baiknya kita tanya nih kepada Pak Agus, Pak Yakub ya, apa adanya. Apakah dengan peralihan pemerintahan, kan sudah pernah Bu Mega, kemudian Pak SBY, sekarang Pak Joko Widodo, apakah merasa kehidupan sudah lebih baik? Kalau sudah lebih baik, ya nggak apa-apa kan? Artinya cuma memperingati Hari Buruh, nggak perlu marah-marah karena kehidupan sudah lebih baik. Kan agak aneh dong, kehidupan udah lebih baik lalu Anda turun dan marah-marah gitu kan? Artinya gimana? Kembalikan ke mereka aja. Apakah merasa bahwa sesudah Bu Mega tadi Pak Yakub bilang, Pak SBY 2 periode, lalu Pak Joko Widodo sekarang, apakah kehidupan sudah terasa lebih baik? Ya, adil dong, baru 6 bulan. Justru itu. Dan 6 bulan ini sudah terasa lebih baik. Nah, nanti kesananya itu bisa lebih baik atau lebih dimadu tadi, terserah. Oke, baik. Dijawab nanti Bapak-bapak ya. Kita harus jeda lagi jawabannya kira-kira apakah memang lebih baik kehidupannya setelah jeda berikut. Sesaat lagi. Mas Agus, Pak Yakub, boleh dijawab pertanyaan Bang Effendi Ghazali. Dirasakan memang jauh berbeda begitu dengan pemerintahan sebelumnya? Kalau saya jawab sebagai dalam konteks buruh ya, Bang Effendi tadi menanyakan puas atau tidak puas dalam pemerintahan Jokowi JK yang baru 6 bulan ini. Kalau saya sebagai buruh menjawabnya kurang puas. Karena? Karena dirasakan daya beli buruh itu sangat rendah ya. Dikarenakan apa? Yang pertama tentang harga BBM yang tidak stabil ya. Kita semua perlu ketahui baru kali ini ya menaikkan harga BBM itu terlampau cepat, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Padahal di era-era pemerintahan sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu.
Contohnya di era Pak SBY itu menaikkan BBM itu sudah diperhitungkan sama beliau, sudah diperhitungkan nanti rakyat bagaimana. Tapi di sekarang kami sebagai buruh, walaupun saya sebagai rakyat kecil, buruh pada khususnya, itu merasakan kok bisa gitu, menaikkan harga BBM seperti menaikkan harga makanan di warteg gitu kan. Besok 5.000, besok lagi 6.000, besok lagi turun 200, besok lagi naik 500. Menurut pemikiran kami sebagai rakyat kecil dan buruh khususnya, untuk kedepannya ya, di sini ada anggota dewan kita Pak Bima Arya ya. Arya Bima, maaf Pak, terbalik namanya kembar. Di Komisi 6 Pak ya. Kedepannya ya tolonglah dibenahi lagi di pemerintahan, di DPR Bapak sebagai wakil rakyat. Kebetulan saya juga memilih wakil rakyat ya pada pesta demokrasi kemarin. Intinya kami dari buruh merasa kurang puas ya. Saya pribadi dan mewakili yang lain itu merasa kurang puas. Jadi tolong untuk kinerja ditingkatkan lagi Pak. Mas Agus kurang puas. Pak Yakub. Kalau saya, harapan saya hanya satu. Bahan pokok saya minta yang murah. Yang kedua, saya minta anggota-anggota DPR yang duduk di Senayan, kami milih kalian dan duduk yang enak, tapi kami tidak pernah diperhatikan. Saya pernah di Merauke, ada salah satu anggota dari fraksi PDI juga, dia anggota DPR. Jadi kalau mau mimpi Indonesia baru, sulit terwujud. Karena apa? Pemerintah kebijakannya dan mengambil satu keputusan tidak dengan hati nurani. Dia mengambil keputusan tapi nengok dulu ke belakang. Ini kalau kata kayak gini, kalau orang yang udah tua pasti dia tahu siapa yang di belakang. Nah baru dia ambil satu keputusan. Nah yang kedua, saya minta bisa enggak anggota dewan memperjuangkan harga beras ini kembali ke dulu ibu. Oke, itu belum dijawab Mas Arya Bima. Boleh dijawab Mas, singkat saja. Ya, tentu hal yang terkait dengan kebutuhan harga pokok ini naik cukup liar ya, seperti harga beras, dan tentunya menjadi perhatian kita karena ini merupakan satu kebutuhan. Mas, boleh nggak saya komentar begini? Pemerintah ini nggak punya kemampuan untuk melakukan timing. Kita setuju bahwa ya jangan mengimpor beras terus. Tapi jangan juga ketika menaikkan harga BBM, kemudian harga beras naik, pemerintah tidak punya solusi supaya beras itu jangan naik. Apa nggak bisa misalnya naikin BBM dulu, ya, kemudian harga beras naik, impor boleh, kalau sudah stabil ekonomi baru impor ditutup. Kira-kira begitu. Singkat Mas Arya Bima, singkat saja jawabannya. Waktu kita sedikit. Ya, ini pemerintahan baru ya. Masih saling ada ekosektoral, ada bagaimana implementasi nawacita dan cita-cita daripada pemerintahan lama Pak. 6 bulan itu pemerintahan lama antara madu dan di madu. Ya, konsep kedaulatan pangan kita memang menutup keran impor beras, tapi kalau toh harus melihat harga beras yang cukup melambung tinggi, tentunya akan kita prioritaskan untuk warga miskin dan warga dengan berpenghasilan yang tidak mampu ini dengan beras-beras yang khusus seperti tadi beras yang 1.000 perak Pak ya. 1.000 perak yang dilakukan zaman pemerintahan Bu Mega, tentunya itu menjadi hal yang solutif untuk warga miskin. Ya. Ini masih 6 bulan catatan untuk masyarakat, masih 6 bulan pemerintahan Presiden Jokowi, masih panjang jalannya, masih banyak mimpi yang harus direalisasikan untuk warga kepada Pak Presiden Jokowi. Saya Paramita Sumantri, kita jumpa lagi pekan depan ya. Sampai jumpa.